Razia tertib lalu lintas, pengendara panik dan berhamburan. Dua ormas saling serang dengan benda berbahaya dan kembang api. Banjir menggerus rumah sakit, tim medis harus berjibaku menyelamatkan pasien ke tempat yang lebih aman. Pengosongan bangunan ricuh, puluhan orang diamankan polisi. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menjumpai Anda pagi hari ini, edisi Kamis 14 Juli 2022. Ya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Ya, langsung saja kita awali fokus pagi hari ini dari informasi terkait razia kendaraan. Karena tak ada SIM dan juga surat kendaraan, petugas menyita mobil operasional Satkomplek Mabes TNI dalam razia tertib lalu lintas di kawasan Jalan Raya TMII Jakarta Timur. Ya, karena takut kena tilang polisi, belasan pengendara juga kembali berbuat nekat. Mereka mendorong sepeda motornya dengan cara melompati taman di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah pengendara ini panik. Mereka langsung memboyong sepeda motornya dan melompati taman di kawasan Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu sore. Tanaman di taman ini pun menjadi luluh lantak. Takut terjaring dan kena tilang menjadi alasan pengendara berbuat nekat, kendati keselamatan diri dan orang lainnya terancam. Razia petugas Satlantas Metro Jakarta Pusat yang berlangsung di jalur bus Transjakarta menyusul adanya laporan bus Transjakarta yang kerap terhambat jalurnya lantaran banyaknya kendaraan menerobos jalur tersebut. Kita masih tetap melaksanakan penindakan bagi para pengendara, baik itu roda 2, roda 4 yang masuk jalur busway. Karena banyak sekali komplain dari masyarakat, terutama para pengguna angkutan massal. Jadi terhambat untuk sampai ke tujuan. Sementara di kawasan Jalan TMI Jakarta Timur, petugas memeriksa satu persatu kendaraan roda 2 maupun roda 4 berplat TNI. Petugas gabungan polisi militer Garnisun 1 Jakarta langsung mengamankan satu unit mobil operasional milik Satkompleks Mabes TNI. Pasalnya sopir tak memiliki SIM dan surat-surat kendaraan. Selain menertibkan kendaraan-kendaraan TNI yang tidak mempunyai surat-surat, petugas juga menertibkan aksesoris berlambang TNI dan Polri. Abdul Haris dan Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, maraknya kehadiran penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS ini memaksa petugas menggencarkan razia terhadap mereka. Tangis histeris seorang pengemis wanita yang menggendong anak kecil mengiringi razia kali ini. Tangis histeris seorang pengemis wanita yang tengah menggendong anaknya langsung menyeruak saat petugas mengamankannya di kawasan Koja, Jakarta Utara, Rabu malam. Bahkan wanita ini berusaha melawan karena menolak dibawa petugas. Petugas juga harus berjibaku mengamankan seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa dan bersenjata gunting. Pengamen badut juga tak luput dari sasaran razia. Kita menindaklanjuti laporan masyarakat dari Kecamatan Koja, Jakarta Utara tentang maraknya PMKS di Ring 2, jalur protokol jalan kita di pasar-pasar tradisional atau tempat kuliner-kuliner di wilayah Jakarta Utara. Petugas mengamankan 7 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, terdiri dari anak-anak yang dijadikan badut jalanan, pengemis hingga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ.
Mereka semua kini dibawa ke Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur untuk pembinaan. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Cikarang Utara Kabupaten Bekasi mencekam menyusul ratusan orang dari dua kelompok organisasi masyarakat terlibat bentrokan. Mereka saling serang dengan sejumlah benda berbahaya dan juga kembang api. Ratusan orang dari dua ormas berbeda ini saling serang dengan sejumlah benda berbahaya dan kembang api di Jalan RE Marta Dinata, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam. Kawasan ini pun suasananya menjadi mencekam dan mereka terlibat bentrok saat lalu lintas sedang padat. Diduga perebutan uang jatah kutipan para pedagang sayur mayur yang berjualan malam hari menjadi penyebab kejadian tersebut. Petugas kepolisian Polres Metro Bekasi yang datang berhasil menghalau dan melerai kedua massa yang bertikai. Petugas kepolisian dan TNI terus berjaga-jaga di tempat ini agar tidak terjadi kejadian susulan. Ini hanya salah paham antara GMBI dengan GMPI. Namun sudah kita lerai. Ya. Kedua pihak sudah mundur dan tidak ada masalah. Peristiwa bentrokan antar ormas ini merupakan yang kali kesekian terjadi di wilayah ini. Diduga rebutan lahan lapak pedagang malam hari selalu menjadi penyebabnya. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Di informasi selanjutnya, Menko Polhukam Mahfud MD menilai banyak kejanggalan dari kasus baku tembak polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri. Sementara itu, tim khusus yang dibentuk Kapolri mengungkapkan hal-hal yang telah dilakukan tim terkait pendalaman olah TKP dan juga autopsi. Garis polisi terpasang mengelilingi TKP baku tembak dua polisi di rumah dinas Kadif Propam Irjen Polisi Ferdi Sambo di Jalan Duren 3 Utara, Jakarta. Sepanjang hari Rabu, olah TKP digelar secara tertutup. Untuk mengusut kasus ini secara terbuka, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun membentuk tim khusus yang tak hanya melibatkan pihak internal, namun juga melibatkan lembaga eksternal lain seperti Kompolnas dan Komnas HAM. Nanti akan bergandeng tangan dengan Kompolnas yang saya pimpin dan Komnas HAM yang juga dipimpin oleh Pak Damane dan kawan-kawan untuk mengusut kasus tembak-menembak di rumah Bapak Ferdi Sambo. Dalam keterangannya kepada awak media Rabu malam, tim khusus yang dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri, Komjen Polisi Agung Budi Marioto ini mengungkapkan hal-hal yang dilakukan tim, antara lain mendalami olah TKP dan autopsi. Mungkin juga menambah pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimungkinkan akan dilakukan pemeriksaan untuk melengkapi dalam koridor hukum. Seperti yang Bapak Kapolri sampaikan, kita lebih menekankan kepada scientific crime investigation, sehingga hasilnya utuh, objektif, dan bisa terbuka untuk masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, dengan kehadiran dari Kompolnas dan Komnas HAM juga sama, kita terbuka supaya fair bahwa apa yang jadi harapan kita semua bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu yang sudah kami lakukan. Sementara itu, Kapolda Jambi, Irjen Polisi Albertus Rahmat Wibowo, melayat ke rumah duka Brigadir Yosua Rabu pagi di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam kesempatan ini, Kapolda mengimbau kepada keluarga untuk mempercayakan penanganan kasus ini kepada tim khusus yang telah dibentuk. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Sebatang pohon beringin setinggi 12 meter tumbang saat terjadi hujan di Kota Depok. Pohon berdiameter 3 meter itu menimpa sejumlah bangunan di petilasan makam keramat Mbah Beji. Dampak dari hujan disertai angin kencang di Kota Depok, Jawa Barat pada Rabu sore menyebabkan tumbangnya pohon beringin setinggi 12 meter. Peristiwa itu terjadi di area petilasan makam Mbah Beji. Batang pohon yang tumbang menimpa sejumlah pendopo hingga rusak. Evakuasi batang pohon dilakukan oleh Dinas Kebakaran Kota Depok dibantu warga sekitar. Batang pohon dipotong menjadi beberapa bagian lalu dipindahkan ke lokasi yang lain.
Karena batang pohon berukuran besar dengan diameter 3 meter, evakuasi akan dilanjutkan pada hari ini. Banjir air laut pasang atau ROP terjadi di Kampung Nelayan Nambangan, Kenjeran, Surabaya. Air banjir ini naik ke jalan kampung hingga masuk ke dalam sejumlah rumah warga. Banjirop melanda perkampungan nelayan Nambangan, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu siang. Banjir air laut pasang ini naik ke jalan perkampungan dan masuk ke dalam rumah warga. Banjirop seperti ini terjadi hampir setiap tahun, diduga akibat tiupan angin yang cukup kencang. Banjirop ini akan terjadi hingga 3-4 hari ke depan. Pengaruhnya ada angin. Angin ya? Iya. Ini tiap tahun atau gimana? Ya, tiap tahun. Biasanya sampai berapa hari Mas? Biasanya 4 hari, 5 hari. Bu, tadi air sampai seberapa Bu tingginya? Oh, ya ini gak cukup. Sampai sak detik ini. Yang masuk? Masuk berini sak mini. Selutut ya Bu ya? Dalam setahun biasanya banjirop di perkampungan Nambangan, Kenjeran akan terjadi 2 hingga 3 kali. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Banjir menerjang kawasan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menyusul hujan deras yang terus mengguyur wilayah tersebut. Selain merendam rumah warga, banjir juga menggerus Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota hingga tim medis harus berjibaku menyelamatkan sejumlah pasien ke tempat yang lebih aman dari banjir. Kepanikan menyertai upaya penyelamatan pasien saat banjir menerjang Rumah Sakit Kabelota, Donggala. Tim medis dan keluarga pasien berjibaku memboyong para pasien keluar ruangan agar selamat dari bencana. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa dan menggenangi selasar serta sejumlah ruangan VIP seperti ruang bintang, unit gawat darurat, dan ruang radiologi. Bahkan ruang perawatan bayi pun tak luput dari genangan air. Akibat banjir, pelayanan rumah sakit lumpuh total. Petugas medis berusaha menyelamatkan barang-barang penting meski sebagian peralatan medis penting lainnya terendam. Hujan deras yang mengguyur wilayah Banawa, Donggala sejak Rabu sore menjadi penyebab banjir yang menggenangi sejumlah kawasan termasuk rumah sakit ikut terkena dampaknya. Samsudin Tobone melaporkan dari Donggala, Sulawesi Tengah. Masih terkait informasi banjir surut ini menyisakan endapan lumpur tebal hingga membuat warga kesulitan membersihkannya. Seperti di kawasan Kaitetu, Kabupaten Maluku Tengah, korban banjir harus berkubang lumpur padahal mereka sedianya menghuni rumahnya kembali. Dengan peralatan sederhana, warga berjibaku membersihkan lumpur tebal yang menggenangi rumah mereka di kawasan Kaitetu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Kendati mendapatkan bantuan dari petugas gabungan, upaya pembersihan sisa-sisa banjir tetap terkendala. Warga dan petugas juga berupaya keras membersihkan rumah ibadah dari endapan lumpur. Mungkin batunya bisa. Sementara hujan deras yang melanda Saparua, Kabupaten Maluku Tengah mengakibatkan jalan penghubung antar desa putus. Akibatnya kegiatan warga dan arus lalu lintas di kawasan ini menjadi lumpuh. Baru menuju hutan tertutup oleh longsor batu besar. Ya pemirsa, sejumlah laporan menarik masih akan hadir usai berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya pengosongan bangunan ricuh, puluhan orang diamankan polisi. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi hari ini. Pemirsa, kapal Roro KMP Batu Mandi kandas di sekitar Pulau Prajurit Perairan Selat Sunda, Lampung Selatan. Peristiwa ini terjadi setelah kapal baru berlayar 15 menit dari dermaga eksekutif Pelabuhan Bakaheni menuju ke arah Merak, Banten.
Diduga karena terbawa arus bawah laut, kapal Roro KMP Batu Mandi kandas di sekitar Pulau Prajurit Perairan Selat Sunda, Lampung Selatan, Lampung, Rabu siang sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa terjadi setelah kapal baru bertolak 15 menit dari Pelabuhan Bakahuni menuju Pelabuhan Merak, Banten. Kapal saat itu mengangkut 148 kendaraan dan 393 orang penumpang. Evakuasi terhadap penumpang kapal kemudian dilakukan oleh tim SAR dan Polair Polda Lampung dengan menggunakan tugboat. Sementara upaya penarikan telah dicoba berkali-kali pukul 5 sore, namun upaya tersebut selalu gagal. Sulitnya evakuasi diduga karena lambung kapal terhimpit batu karang hingga tak dapat bergerak. Selain itu, air laut yang surut menyulitkan penarikan kapal. Ya kami kan bawa barang, bawa buah ya kan. Cuman takutnya ya gimana busuk lah. Ya? Cuman, busuk di jalan gitu. Iya, iya. Bawa buah dari mana? Bawa buah dari Lampung ini tadi, Bang. Kalau abang sendiri panik nggak sih, Bang, dengan kondisi ini, Bang? Ya panik lah, Pak. Lantaran yang punya barang udah nelpon terus. Agar evakuasi berlangsung cepat, tim SAR dan Polair menambah 1 unit kapal untuk membantu penarikan kapal ke tengah laut. Sementara beberapa pengemudi masih bertahan di kapal karena tidak mau meninggalkan kendaraan mereka di dalam kapal yang kandas tersebut. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Diduga karena kipas angin mengalami korsleting listrik, kapal penumpang KM Prince Soya rute Samarinda yang bersandar di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan ini terbakar, pemirsa. Sementara penyebab kapal penumpang KM Bariloga yang terbakar di Pelabuhan Tua Pajat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, hingga kini masih diselidiki petugas. Kapal penumpang KM Bariloga yang tengah bersandar di Pelabuhan Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat tiba-tiba terbakar. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan kapal. Kapal terbakar dalam posisi bersandar setelah 2 bulan tidak beroperasi. Api berhasil dipadamkan dalam 30 menit setelah kapal SAR Mentawai mendapat laporan terkait kebakaran kapal tersebut. Kita langsung bergerak memberikan pertolongan, yaitu menghidupkan water cannon KN SAR Ramawijaya 240 Mentawai. Pada pukul 14.08 kita sudah bisa langsung memberikan bantuan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran kapal. Sementara itu penyebab dari terbakarnya kapal penumpang KM Prince Soya rute Samarinda yang bersandar di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan diduga akibat korsleting listrik yang bersumber dari kipas angin di kamar koki kapal. Itu penyebabnya listrik yang kipas angin lagi dicolok, lupa matikan, jatuh, mungkin mengena listrik, mengena kasur, itu muncul api besar sampai ke pelapunnya kapal. Jadi itu di bagian mana? Itu di tempatnya masak koki. Butuh 2 jam hingga api dapat dipadamkan oleh tim penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Damkar Kota Parepare. Tim pemadam menerjunkan 5 unit mobil damkar untuk menjinakkan api di kapal penumpang tujuan Pelabuhan Samarinda, Kalimantan tersebut. Tim Liputan melaporkan. Kebakaran menghanguskan beberapa rumah dan lapak pengepul barang bekas di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ya, api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah yang ditinggal pergi pemiliknya. Kebakaran yang menimpa beberapa unit rumah dan lapak barang bekas ini terjadi di Jalan Jatinegara Indah, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Rabu sore. Lokasi kebakaran yang dipenuhi barang-barang bekas yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Bahkan api merambat dengan cepat dan dalam waktu singkat, sejumlah rumah dan lapak pun ludes terbakar. Pemadam kebakaran dari Dinas Damkar Jakarta Timur begitu tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak semakin merembet. Sementara warga yang khawatir rumahnya terbakar terlihat menyelamatkan barang-barang mereka. Terbakar ini tempat pengumpul barang-barang bekas. Ya. Untuk awal kejadian tidak banyak warga di sini karena tahu ada penyalahan di rumah yang sempat kosong. Ya, ada satu penyalahan sehingga menyambar ke bagian sekitarnya. Ini sebelum rumahnya rumah tepi permanen ya.
Dugaan sementara pemicu kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah yang ditinggal penghuninya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Kobaran api juga turut menghanguskan belasan ruko di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ya, api baru berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan api selama 3 jam. Teman-teman pemadam, cepat. Kejadiannya dekat. Seperti inilah kepanikan yang terjadi saat kobaran api membakar ruko 2 lantai yang ada di Jalan Raya Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke bangunan di sebelahnya. Akibatnya belasan ruko ikut hangus terbakar. Diduga api berasal dari salah satu ruko yang berada di tepat di sebelah pos militer Angkatan Darat. Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna menjinakkan api. Setelah berjibaku selama 3 jam, si jago merah pun berhasil dipadamkan. Kejadian kebakaran ini dibantu oleh pihak pemadam kebakaran dan sekiranya ada 14 unit dan dari pihak polisi ada 2 unit untuk membantu pemadam kebakaran dan dari pihak TNI AD. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dede Iskandar melaporkan dari Mempawah, Kalimantan Barat. Dari informasi kecelakaan lalu lintas, mobil yang ditumpangi satu keluarga terjun ke jurang sedalam 20 meter di kawasan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Akibatnya 3 korban tewas di tempat dan 5 penumpang lainnya terluka. Rusak berat. Itulah kondisi mobil usai terperosok ke jurang sedalam 20 meter di kawasan Pusuk, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur. Satu keluarga yang menumpangi mobil ini jadi korban, di mana 3 korban diantaranya meninggal dunia, sementara 5 orang lainnya terluka. Peristiwa ini bermula saat mobil mungil berpenumpang 8 orang ini melintasi jalan menurun di lereng Rinjani. Diduga kuat mobil mengalami remblong sehingga sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Kendaraan roda 4 dari arah Sembalun menuju ke bawah atau menuju ke Selong itu terjadi out of control dari yang bersangkutan, di mana dalam satu unit kendaraan tersebut itu membawa 8 penumpang. 5 korban yang terluka berat kini masih dirawat di Puskesmas Sembalun. Sebelum nurun itu kan ada lonsrium kayaknya gitu, langsung jatuh guling sampai bawah. Ini nabrak bro? Enggak nabrak. Los aja gitu. Ada nabrak pohon sebelum? Nabrak pohon pas baru belong itu. Penyebab kecelakaan maut ini masih diselidiki polisi, termasuk mendalami kemungkinan kendaraannya dinaiki melebihi kapasitas. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di informasi lainnya, sejumlah rumah dinas yang dihuni anak-anak purnawirawan dikosongkan oleh TNI Angkatan Udara. Penertiban ini sempat diwarnai ketegangan karena penghuni menolak rumahnya dikosongkan. Aturan dong, bangun tidur kok. Hei, keluar. Ketegangan terjadi antara warga dengan anggota Lanut Muljono Surabaya saat upaya pengosongan sejumlah rumah dinas TNI Angkatan Udara Simogunung. Penghuni rumah menolak huniannya dikosongkan karena merasa rumahnya punya surat kepemilikan yang sah. Agar tak terjadi kericuhan, Korps Wanita TNI Angkatan Udara pun turun tangan. Ibu sabar, istighfar ibu. Keluar ini rumah saya, keluar. Penertiban ini dilakukan sebagai konsekuensi karena penghuni tidak mau mengikuti aturan dari TNI Angkatan Udara, salah satunya mengurus surat izin penghunian. Kalau tidak mengajukan SIP, konsekuensinya adalah kami kosongkan rumahnya. Karena ini adalah tanah negara, ini adalah rumah negara. Bagi yang mengajukan SIP, kami kasih kesempatan untuk tetap tinggal di sini. Purnawirawan, Warakauri,
sampai mereka meninggal, anak-anaknya sampai 2 tahun. Sementara itu, salah satu warga kecewa rumah yang sudah ditempati lebih dari 50 tahun dikosongkan. Disayangkan, karena kita juga merasakan tindakan yang menyakitkan hati, karena rumah kami sudah lama sekali kita tinggal, 54 tahun, 53 tahun. Setelah dilakukan pengosongan, rumah langsung disegel. Aliran listrik dan meteran air juga diputus. Saat ini dari 43 kepala keluarga yang belum mengajukan surat izin penghunian rumah, baru 5 rumah yang sudah ditertibkan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Eksekusi bangunan di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan berlangsung ricuh. Puluhan orang yang terlibat kericuan pun diamankan oleh polisi. Seperti inilah kericuan yang terjadi saat pelaksanaan eksekusi sebuah bangunan di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Akibatnya, seorang warga terluka. Eksekusi yang dilaksanakan pada Rabu siang ini merupakan upaya yang ketiga kalinya setelah sebelumnya eksekusi gagal akibat perlawanan dari pihak tergugat. Puluhan warga yang terlibat kericuan diamankan polisi. Jadi penetapan ini berdasarkan gugatan perkara nomor 79 garing perdata gugatan garing 2006 garing PN Medan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sejak tahun 2009 ya? 2006. Pihak tergugat melalui kuasa hukumnya menyayangkan eksekusi ini. Alasannya, silang sengketa lahan dan bangunan yang dijadikan kedai kopi ini berawal dari pembelian sebidang tanah dan bangunan oleh pihak tergugat. Proses jual beli objek perkara dengan sertifikat hak milik ini dilakukan di hadapan notaris. Namun belakangan keluarga penjual menggugat kepemilikan tanah dan memenangkan perkara. Mereka mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertifikat klien kami 381 dan 382. Nah, ketika mereka menggugat, kami masuk sebagai tergugat intervensi 2. Nah, di tingkat pertama dan tingkat Pengadilan Tinggi TUN itu gugatan ditolak. Yang artinya bahwa sertifikat kami masih sah dong sebagai pemilik. Terkait eksekusi yang dinilai cacat administrasi, pihak tergugat akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung serta melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan polisi ke Propam Mabes Polri. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke kasus yang menjerat Julianto Eka Putra, sang motivator sekaligus pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Batu Malang, Jawa Timur. Setelah ditahan di lapas Lowokwaru karena didakwa melakukan kekerasan seksual terhadap siswi binaannya, aparat kepolisian pun menggeledah dan melakukan olah TKP di sekolah itu, menyusul laporan eksploitasi ekonomi anak di bawah umur. Aparat di Treskrim dan Inafis Polda Jawa Timur Rabu siang melakukan olah TKP di lingkungan Sekolah Selamat Pagi Indonesia atau SPI. Polisi menyisir seluruh area sekolah untuk mencari data tentang kegiatan ekonomi di sekolah ini. Dari penuturan para saksi korban, polisi mendapati 12 titik lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat produksi untuk mengeksploitasi pekerjaan anak di bawah umur. Bukti-bukti lain juga diperoleh petugas untuk memperkuat jerat pidana bagi tersangka Julianto Eka Putra yang dikenal sebagai motivator sekaligus pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia ini. Sesuai dengan keterangan saksi korban yang tadi menunjukkan beberapa tempat, kita duga ada 12 titik sebagai tempat yang diduga sebagai eksploitasi berkaitan dengan ekonomi. Pertama berkaitan dengan proses produksi banana atau tempat untuk marketingnya salah satunya. Yang kedua ada beberapa wahana yang dijadikan tempat kunjungan tamu. Kemudian beberapa pelajar ini dia digunakan untuk dipekerjakan di lokasi. Kasus dugaan eksploitasi ekonomi yang melibatkan anak-anak di bawah umur ini mencuat setelah laporan dari 6 korban murid-murid SPI. Perkaranya sudah pada tahap penyidikan yang dilimpahkan dari Polda Bali ke Polda Jatim terkait lokus delikti atau TKP. Sebelumnya Senin lalu, Julianto Eka Putra yang didakwa kasus kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia ditangkap aparat gabungan kejaksaan dan kepolisian di rumahnya di kawasan Citraland, Surabaya. Julianto diringkus setelah Hakim Pengadilan Negeri Malang mengeluarkan penetapan penahanan atas permintaan jaksa karena terdakwa dinilai melakukan intimidasi terhadap saksi korban. Penahanan Julianto ke dalam lapas kelas 2 Lowokwaru terkesan sangat lamban. Terdakwa ditahan setelah menjalani 19 kali masa persidangan, padahal Julianto sudah berstatus tersangka sejak tahun 2020 silam.
Pasca penahanan Julianto, aktivitas sekolah Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu tetap berjalan normal. Bahkan sampai saat ini, sekolah SPI juga masih membuka pendaftaran siswa baru. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Artis Kartika Putri geram saat mengetahui rumah orang tuanya di Cibubur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dijual oknum notaris dan juga kepala desa. Kartika pun melaporkan kasusnya ke Mapolres Bogor. Kartika Putri mendatangi Polres Kabupaten Bogor untuk melaporkan 7 orang yang diduga mafia tanah. Dari ke-7 orang itu diantaranya 2 oknum notaris dan seorang kepala desa. Mereka diduga membuat surat kuasa palsu untuk membalik nama sertifikat rumah dan dijadikan jaminan hutang kepada bank. Menurut Kartika Putri, ibunya selalu menjaga sertifikat tanah. Ia pernah memberikan kepercayaan kepada orang lain terkait sertifikat dan orang tersebut menyalahgunakan aset ibunya senilai 10 miliar rupiah. Bukti-buktinya banyak sekali tadi yang kita lampirkan, salah satunya diantaranya adalah keterangan ahli waris yang salah digunakan, akte autentik ahli waris yang salah digunakan, yang kedua akte kuasa jual beli palsu karena kita tidak pernah hadir, lalu juga ada bukti juga penerimaan dari oknum notaris yang diduga juga menerima sertifikat tersebut. Gitu. Menguasai sertifikat tersebut. Ya, jadi kayak gitu. Jadi lengkap sih bukti-buktinya. Penjambret uang pengemis jadi bulan-bulanan warga. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Kedapatan menjambret uang milik pengemis seorang pria di Labuhan Ruku, Batubara, Sumatera Utara dihakimi massa. Pelaku kemudian diamankan petugas Polsek Labuhan Ruku yang melintas di lokasi kejadian. Video amatir merekam kegeraman warga pada seorang pria yang kedapatan menjambret uang milik pengemis wanita tua di Labuhan Ruku, Batubara, Sumatera Utara. Peristiwa berawal saat sang pengemis sedang menghitung uang di halaman sebuah minimarket. Tiba-tiba pelaku datang dan langsung menjambret uang milik pengemis tersebut. Pelaku berhasil ditangkap warga setelah korban berteriak minta tolong. Warga yang geram langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. Sekitar pukul 2 pagi mencoba menghitung uang yang dimilikinya. Ternyata si pelaku tersendiri rampas mengambil uang tersebut dan mencoba untuk melarikan diri, tetapi berhasil diamankan oleh warga sekitarnya di situ atas teriakan dari ibu itu sendiri. Pelaku kini masih diperiksa intensif di Mapolsek Labuhan Ruku. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi dan korban. Tuti Alwi Lubis melaporkan dari Batubara, Sumatera Utara. 2 orang perampas sepeda motor di Batang, Jawa Tengah dibekuk polisi karena mengancam korbannya dengan pistol mainan plastik. Sementara di Jakarta Utara, aksi kejar-kejaran terjadi saat warga berusaha menangkap pencuri sepeda motor. Inilah rekaman CCTV saat pencuri sepeda motor berusaha kabur saat dikejar warga Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu siang. Si pencuri yang terjatuh dari motornya akhirnya babak belur dipukuli massa. Tim Satreskrim Polsek Penjaringan yang mendapati laporan ini langsung mengamankan dan membawa pelaku ke Mapolsek Penjaringan. Sementara rekan pelaku lainnya yang masih kabur karena kepergok mencuri motor di minimarket masih diburu. Di Batang, Jawa Tengah, pelaku perampasan sepeda motor dan telepon genggam ini dibekuk tim buru sergap di rumahnya. Sementara pelaku lain yang masih di bawah umur juga diringkus polisi dari rumahnya. Modus kedua komplotan ini ialah berpura-pura meminta tolong pada korban dengan dalih motornya mogok. Korban yang lengah langsung diancam dengan pistol mainan plastik. Pelaku minta tolong kepada korban untuk diminta untuk menyetep atau mendorong motor melalui kaki, didorong dengan kaki, kemudian diarahkan, diputer-puter sehingga diarahkan ke jalan yang sepi. Setelah sampai di tempat yang sepi, korban diancam, kemudian diambil sepeda motor, kemudian HP-nya juga diambil. Bahkan untuk menghilangkan jejak, sepeda motor korban diubah warnanya dan nomor rangka kendaraan dihapus.
Dua tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan pasal pemerasan dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Tersangka tindak kejahatan dan eksploitasi anak di bawah umur di Sleman, Yogyakarta bertambah menjadi 8 orang. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menggerebek rumah dan menangkap tersangka pencabulan anak di bawah umur setelah buron selama 2 bulan. Petugas Reskrim Polsek Panakukang bersama Reskrim Polres Kolaka Utara langsung mendatangi rumah di Jalan Macini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah ini ternyata jadi tempat persembunyian tersangka pencabulan terhadap anak di bawah umur selama 2 bulan jadi buronan. Usai penangkapan serta pemeriksaan awal, tersangka diterbangkan ke Sulawesi Tenggara untuk menjalani proses hukum selanjutnya di Polres Kolaka Utara. Berawal dari informasi bahwa pelaku berada di rumah keluarganya, sehingga anggota opsional Polsek Panakukang mendatangi tempat yang tersebut. Sesuai daftar DPO yang dikeluarkan oleh Polsek Kolaka Utara, itu mulai bulan Juni 2022. Sementara dari Sleman, Yogyakarta, tersangka tindak kejahatan dan eksploitasi terhadap anak, distribusi materi pornografi serta kesusilaan bertambah menjadi 8 orang. Para tersangka berhasil menjaring korbannya yang masih di bawah umur dengan menghubunginya melalui video call. Kemudian mereka mengajak korban untuk berhubungan intim secara daring. Hingga kini polisi masih mengencarkan pencarian sejumlah tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Andi Muhammad Sardi dan Wahyu Diono melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masih memberikan perlindungan dan pendampingan psikologis terhadap santriwati korban pencabulan MSAT hingga proses peradilan tuntas. Sementara polisi memeriksa orator yang viral karena ajakan berjuang bela pesantren Sidikiyah Jombang pasca kepulangan 318 santri pendukung MSAT. Dalam video berdurasi 2 menit ini, seorang pria berbicara di hadapan ratusan orang di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur. Ia mengajak mereka yang baru pulang dari penahanan di Polres Jombang untuk siap berjuang membela Sidikiyah. Terkait video itu, aparat Polres Jombang pun kemudian memanggil sang orator, Edi Setiawan, pada Rabu sore untuk diperiksa sebagai saksi. Polisi akan melibatkan saksi ahli bahasa untuk memastikan apakah ada unsur pidana dalam video itu. Terhadap perkara ini nanti kami juga libatkan ahli bahasa terkait dengan kata-kata yang dilontarkan oleh saudara Edi, apakah nanti memenuhi beberapa unsur dari pasal-pasal yang ada di hukum yang berlaku. Sementara itu, terkait kasus hukum yang menjerat MSAT, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masih memberikan perlindungan dan pendampingan psikologis bagi santriwati korban pencabulan hingga proses peradilan selesai. Sejauh ini memang LPSK masih melindungi satu ya, Mas ya. Jadi kalau nggak salah ada beberapa korban lainnya yang juga mungkin nanti akan memberikan keterangan. Nah, LPSK tidak menutup peluang atau tidak menutup kemungkinan korban-korban lainnya ini dilindungi. Saat ini operasional belajar mengajar Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang telah kembali ditangani pihak pengurus, menyusul dibatalkannya pencabutan izin operasional. Wimu Jarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Ya, usai sudah drama penangkapan anak pemimpin pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur, sang anak kiai tersebut akhirnya menyerahkan diri. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Suasana mencekam terjadi di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ratusan anggota kepolisian mendatangi pondok pesantren Sidikiyah untuk menangkap pria berinisial MSAT yang masuk dalam daftar pencarian orang sebagai tersangka pencabulan atas 5 santriwati. Upaya aparat kepolisian sempat diadang 300-an simpatisan tersangka hingga berujung bentrok.
Akhirnya aparat berhasil masuk dan menggeledah pondok pesantren untuk mencari putra sang pemilik pesantren. Di sisi lain, negosiasi alot terjadi antara Kapolres Jombang dengan pengasuh pondok pesantren yang juga ayah MSAT. Pelantikan berarti hari ini diantar ke Polda Mbak ya? Iya nanti. Mas pergi? Mas pergi? Iya nanti ya. Nggak usah. Jangan. Menterinya sebelah sini. Usai pengepungan selama 15 jam, akhirnya MSAT menyerahkan diri ke polisi. Pria berusia 42 tahun itu langsung ditahan di rutan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Petugas juga mengamankan 320 orang yang dianggap melawan hukum karena menghalangi proses penggeledahan dan penangkapan tersangka. Dugaan pencabulan yang dilakukan MSAT atas sejumlah santriwati sebetulnya sudah mulai bergulir sejak tahun 2017. Namun korban baru berani melapor ke polisi tahun 2018. Beragam modus dilakukan tersangka, diantaranya dengan dalih untuk seleksi tenaga medis di klinik yang dikelola pesantren. Pada 2019, polisi menetapkannya sebagai tersangka, tapi MSAT selalu mangkir saat hendak ditahan. Padahal berkas kasus sudah lengkap atau P21, yang berarti siap menuju proses pengadilan. Setelah serangkaian drama terlewati, akhirnya MSAT menyerahkan diri. Dari proses pemenuhan alat bukti ini, kenapa polisi sulit? Yaitu karena prosesnya sendiri yang bersangkutan tidak kooperatif. Kemudian yang kedua, memang dalam prosesnya ini kami melakukan rekonstruksi dan pemenuhan alat bukti ini membutuhkan waktu. Lika-liku penahanan MSAT ini berbuntut panjang. Kementerian Agama sempat mencabut izin operasional dan menghentikan bantuan dana ke pesantren Cidikiah, Jombang. Tapi kemudian keputusan itu dibatalkan, mempertimbangkan tindakan MSAT tidak berkaitan dengan pondok pesantren. Setelah kita telaah, jadi pondok pesantren ini tidak ada keterlibatan dengan kasus itu adalah oknum. Dan oknum itu sekarang sudah menyerahkan diri, maka statusnya harus dipulihkan, baik lembaga maupun anak-anak ini. Karena itu, atas arahan dari Bapak Presiden, sebaiknya pencabutan status izin operasional itu supaya dibatalkan. Selain itu, 5 orang juga ditetapkan polisi sebagai tersangka atas perannya menghalangi aparat dalam menangkap tersangka MSAT. Sejumlah barang bukti disita, berupa pistol airsoft gun, drone, dan alat komunikasi 2 arah. Juga sebuah sepeda motor dan 1 mobil yang digunakan untuk menabrak petugas. Bila tak ada lagi aral melintang, kasus pencabulan yang dilakukan MSAT akan disidangkan pada 18 Juli. Anak sang kiai itu dijerat dengan pasal hukum berlapis yang bisa mengganjarnya hukuman belasan tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Dugaan penyalahgunaan dana umat Yayasan ACT mencapai puluhan miliar rupiah. PPATK bekukan 770 rekening. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dani Maulana usai jeda. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, menggelar pesta minuman keras secara maraton, 4 dari 7 pemuda di Surabaya, Jawa Timur tewas. Diduga para korban mengalami keracunan akibat minuman keras oplosan yang dikonsumsi berlebihan. Warga kawasan Berunggalan Sawah, Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur, Rabu siang mengantar jenazah pemuda berinisial Sub ke liang lahat. Pemuda itu tewas usai menggelar pesta minuman keras bersama 7 rekannya mulai Jumat malam bertepatan dengan malam takbiran Hari Raya Idul Adha hingga Minggu malam. Hari Senin dulu, muta jam berapa ya? Jam 12.30. Aku sakit, udahnya itu digerepuk gini, sama gini pinggangnya. Meski sempat dirawat di rumah sakit, nyawa pemuda itu tak tertolong. Selain Sub, 3 rekannya dalam pesta miras oplosan itu telah lebih dulu meninggal dunia. 2 orang meninggal di rumah sakit Selasa malam, sementara 1 orang meninggal Rabu pagi selang beberapa jam sebelum Sub menghembuskan nafas terakhir.
Diduga keempat korban tewas akibat terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras oplosan. Petugas Polsek Tambak Sari, Surabaya telah memeriksa sejumlah saksi, namun tak ada yang ditetapkan sebagai tersangka, lantaran peracik sekaligus penjual miras oplosan itu termasuk korban yang tewas. Memang dia pesta miras itu menggunakan bir dicampur dengan arak. Jadi di hari Minggunya itu 4,5 liter ya. Jadi 1 galon Aquat besar itu kurang lebih 1,5 liter. Jadi kalau habis 3 ya 4,5 liter ya. Beda hari Sabtunya berarti? Beda hari Sabtunya. Saat ini 1 orang peserta pesta miras maut itu masih menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan 2 orang sisanya tak memiliki keluhan. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Di informasi lainnya, seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter jatuh dari plafon rumah seorang warga di Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Peristiwa itu pun membuat pemilik rumah panik. Petugas pemadam kebakaran sektor Kembangan, Jakarta Barat bersama warga Rabu malam awalnya berusaha menangkap ular di rumah salah satu warga di kawasan Meruya Selatan, Kembangan. Ular diketahui pemilik rumah berada di atas plafon. Proses penangkapan berlangsung lama karena saat akan ditangkap, ular sepanjang 5 meter tersebut selalu berpindah tempat. Di saat petugas berupaya menangkap, ular justru terjatuh dari atas plafon. Awas. Santai. Melihat ular terjatuh, pemilik rumah panik dan bahkan ketakutan. Ular ada di pojokan plafon. Nah, setelah itu kita bongkar, ternyata ular itu bergeser lagi, pindah ke tengah plafon. Nah, setelah itu baru kita ambil ular itu. Ternyata dia jatuh dari plafon, akhirnya ke bawah. Ular jenis sanca kembang kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikembalikan ke habitatnya. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, dugaan penyalahgunaan dana umat Yayasan ACT mencapai puluhan miliar rupiah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali dan serentak membekukan 770 rekening atas nama entitas Yayasan Aksi Cepat Tanggap. PPATK telah menelusuri dugaan penyelewengan dana umat sejak tahun 2019. PPATK menemukan banyak indikasi penyimpangan transaksi ACT. Penyelidikan PPATK terus berkembang hingga berujung pada pembekuan 770 rekening atas nama entitas Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Dengan hasil temuan itu, PPATK meneruskan untuk proses hukum selanjutnya. Kita membekukan sekitar 30 CHF ya. 30 CHF itu kan kurang dari 100 rekening. Lalu berikutnya dalam waktu 24 jam kita sudah membekukan sekitar 300 rekening. Per hari ini kita sudah membekukan hampir 800 rekening, tepatnya 770 rekening per hari ini. Dan itu sudah ada di 70 institusi keuangan. Tadinya kita masih menemukan di 20-30 institusi keuangan, sekarang sudah menjadi 70 institusi keuangan. Artinya berkembang terus. Jadi karena pihak-pihak yang kita lakukan analisis juga kan berkembang, tidak hanya perusahaan, tidak hanya ACT sendiri, ada juga kemudian orang-orang lain, pengurus atau afiliasinya atau pihak-pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran gitu atau terindikasi dengan penyalahgunaan kewenangan. Di informasi lainnya, Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengabulkan gugatan Apindo terkait upah minimum Provinsi DKI Jakarta. PT UN kini mewajibkan Anies Baswedan untuk mencabut keputusan gubernur tentang UMP tahun 2022. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta memutuskan untuk mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo terkait upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. PT UN Jakarta dalam amar putusannya juga mewajibkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selaku tergugat untuk mencabut keputusan Gubernur tentang UMP 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021. Yakni dari sekitar Rp4.640.000 untuk diturunkan menjadi Rp4.570.000. Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan mengkaji putusan PT UN Jakarta tersebut. Itu kan belum dilakukan keputusan, nanti akan kita kajian apakah kita banding atau kita cukupkan
kami sampai di situ, kemudian melaksanakan putusan sedang kita pelajari, nanti akan segera kami sampaikan yang terbaik. Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI juga menolak keputusan PT UN yang menurunkan UMP Jakarta. RPDKI tahun 2022 sudah berjalan 7 bulan. Nggak mungkin diturunkan dari 4,67 juta per bulan menjadi 4,53 juta per bulan. Ada kurang lebih 100.000 turun, akan menimbulkan gejolak di tingkat perusahaan. KSPI kini mendesak Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan banding. Jika tidak, maka kaum buruh akan melakukan aksi besar-besaran. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, kenaikan harga gas LPG 5,5 kg dan 12 kg ini membuat agen gas di Karawang, Jawa Barat sepi pembeli. Sementara itu di Pasar Rawasari, Jakarta, harga gas LPG 12 kg naik Rp25.000 dari harga sebelumnya. Kenaikan harga gas LPG 12 kg kembali terjadi di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Harga gas 12 kg kini mencapai Rp220.000 per tabungnya dari harga sebelumnya Rp195.000. Ini jadi kali ketiga harga gas LPG 12 kg mengalami kenaikan dalam 1 tahun terakhir. Meski alami kenaikan harga, kondisi gas 12 kg saat ini masih kosong karena belum diantar oleh agennya. Karena barangnya juga belum turun, belum dapat juga kepastian harganya, gitu loh. Baru yang stok lama? Ini stok lama, saya kosong barangnya karena yang stok baru ini belum turun. Kondisi ini jelas sangat berdampak pada para pemilik rumah makan siap saji. Kenaikan harga ini akan mengurangi keuntungannya, sedangkan harga makanan tidak bisa dinaikkan. Maunya kalau yang kecil ada terus ya stabil, mau pakai yang kecil aja pindah yang kecil. Oh, pindah yang kecil. Nanti kalau yang kecilnya sulit ya mau nggak mau yang gede. Sementara kenaikan harga gas LPG 5,5 kg dan 12 kg membuat agen gas di Karawang, Jawa Barat sepi dari pembeli. Tabung gas 5,5 kg mengalami kenaikan Rp12.000 menjadi Rp100.000. Sementara untuk gas 12 kg kini dijual dengan harga Rp213.000, naik Rp24.000 dari harga sebelumnya. Balik lagi kenapa? Naik kan? Oh, harganya naik? Iya. Berapa katanya? Sebelumnya 185. Nah, sekarang? Jadi 213. Nah, ini balik lagi kenapa kan? Kurangnya uang. Iya. Karena memang belum tahu ya kan? Iya, belum tahu. Kenaikan harga gas 12 kg kini membuat warga khususnya para pedagang makanan banyak yang beralih untuk menggunakan gas LPG bersubsidi 3 kg. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sejumlah bahan kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan harga di sejumlah pasar tradisional kendati Idul Adha sudah usai. Bahkan harga cabai menembus Rp170.000 per kilogram. Di pasar tradisional Tangerang, Banten, harga cabai merah keriting yang normalnya Rp30.000 per kilogram kini mencapai Rp170.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit merah dari normalnya Rp30.000 per kilogram kini juga naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Begitupun dengan sejumlah komoditas lainnya, harganya masih belum turun kendati Idul Adha sudah selesai. Di ibu kota Jakarta, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga seperti di Pasar Mampang, Jakarta Selatan. Dari pantauan, harga telur ayam mengalami kenaikan Rp1.000 yang sebelumnya dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram. Saat ini naik menjadi Rp29.000 per kilogram. Sementara itu sejumlah komoditas lain seperti gula pasir dan juga minyak goreng curah turun harga di kisaran Rp1.000 masing-masing menjadi Rp15.000 per kilo dan juga Rp14.000 per kilogramnya. Sementara itu harga cabai masih di kisaran Rp140.000 per kilogram. Kita beralih ke informasi terkait haji. Pemirsa, jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan diterbangkan ke tanah air mulai hari Jumat 15 Juli. Meski tetap ada pembatasan berat koper jemaah maksimal 32 kg, tapi jemaah kini dimudahkan dengan fasilitas city check-in penerbangan di hotel tempat menginap, sehingga tidak perlu lama-lama mengantre di bandara.
Dengan adanya fasilitas city check-in di hotel atau pondokan tempat menginap, jemaah haji hanya tinggal mengurus koper yang akan dikirim ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk ditangani langsung oleh pihak maskapai. Namun, lembaga pengangkut bagasi jemaah masih mengeluhkan banyak koper jemaah yang dikatali tambang dan ini akan mengganggu proses pemindaian Sinar X koper jemaah di bandara. Kenapa Pak? Nggak boleh ada talinya ini Pak? Kami melaksanakan perintah, ada regulasi dari penerbangan, itu memang tidak boleh ada tali karena bisa mengganggu X-ray pada saat di X-ray. Oh, kenapa itu ditali Pak? Kan dulu berangkatnya ditali. Oh, ya. Jadi pulangnya juga ditali. Ya. Ternyata itu tidak boleh ya. Jadi bagaimana perasaan Bapak ini dibuka talinya? Ini terus ganti yang tali putih. Ya. Untuk itu seluruh jaring koper digunting oleh petugas. Melalui fasilitas city check-in ini, jemaah langsung menerima boarding pass atau kartu naik pesawat yang mencantumkan nomor kursi dan jam keberangkatan pesawat serta kartu nomor bagasi koper, sehingga tidak perlu repot lagi menghabiskan waktu pemeriksaan di bandara. Puji Abdul Supti melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Sejumlah informasi aktual dan menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dadi Maulana. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi pemirsa dari partai final leg pertama Piala Presiden 2022. Arema FC bersiap menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Kanjuruhan Malang. Ya, laga ini diprediksi berjalan sengit karena mempertemukan tim terkokoh di barisan pertahanan menghadapi tim tersubur di Piala Presiden. Duel Super Big Match akan tersaji pada partai final Piala Presiden 2022 leg pertama yang mempertemukan Arema FC melawan Borneo FC Samarinda. Partai sengit ini akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Kamis malam. Laga syarat gengsi ini akan jadi duel tim dengan barisan serang tersubur kontra tim yang memiliki lini pertahanan tersolid. Arema jadi tim yang paling sedikit kebobolan. Sementara Borneo adalah tim dengan koleksi gol terbanyak, yakni 14 gol. Singoedan berhasil melaju ke partai puncak setelah menang agregat 4-1 atas PSIS Semarang pada babak semifinal. Namun sayang, pada laga pamungkas nanti, Arema FC akan tampil tanpa diperkuat 3 pilar utamanya. Evan Dimas, Saiful Anwar, dan Hashim Kipu dipastikan absen karena mengalami cedera. Sementara di kubu seberang, Borneo FC melaju ke final Piala Presiden 2022 dengan hasil meyakinkan. Pesut Etam sukses menggilas PSS Sleman di semifinal dengan agregat 6-0. Selain itu, Borneo juga memiliki tren cukup baik ketika menghadapi tim kebanggaan asal Malang tersebut. Dalam 5 pertemuan terakhir, Pesut Etam mampu meraih 1 kemenangan, 3 kali bermain imbang, dan sekali menelan kekalahan. Tentunya menarik untuk dinanti siapakah tim yang akan keluar sebagai pemenang di leg pertama final Piala Presiden 2022. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Jelang bergulirnya kompetisi tertinggi di tanah air Liga 1, Madura United terus melakukan persiapan. Ya, sesi latihan perdana Laskar Sape Kerap difokuskan pada pemulihan fisik para pemain. Tim asal Jawa Timur, Madura United terus menggeber latihan jelang persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 yang akan bergulir 23 Juli mendatang. Latihan yang berlangsung di Madura United Training Ground di Jalan Stadion Lawangan Daya, Pamekasan pada hari Selasa. Jadi awal latihan bersama tim berjuluk Laskar Sape Kerap usai tersingkir dari Piala Presiden 2022 dan libur Idul Adha. Sesi latihan fokus pada fisik untuk memulihkan stamina para pemain dan melatih pergerakan dengan bola.
Tim besutan Fabio Lefundes juga telah resmi memperkenalkan pemain asing barunya, Pedro Henrique, untuk mempertajam daya gedor Madura United. Para todas as posições, praticamente em todas as posições eu tinha no mínimo 2 possibilidades. Jadi di semua posisinya saya sudah punya 2 pemain dan di situ yang kurang. Eu precisava de jogador de área, jogador forte. Saya butuh satu pemain dari dalam kotak penalti dan dia kuat. Pada ajang Liga 1 nanti, Madura United akan melakoni laga perdananya dengan menghadapi Barito Putra pada 23 Juli. Fatur Rossi melaporkan dari Madura, Jawa Timur. Pemirsa, Malaysia berhasil lolos ke partai final Piala AFF U19 usai menaklukkan Vietnam 3 gol tanpa balas. Ya, di partai puncak Harimau Malaya akan berhadapan dengan Laos yang mengalahkan Thailand 2-0. Nasional Malaysia berhasil melangkah ke partai final Piala AFF U19 setelah membungkam Vietnam dengan skor 3-0 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Rabu sore. Gol pembuka Harimau Malaya sudah tercipta pada menit ke-25 lewat sepakan Adam Farhan dari luar kotak penalti. Tertinggal 1 gol, Vietnam menggencarkan serangan demi menyamakan skor. Namun lemahnya penyelesaian akhir membuat gol balasan tak kunjung tercipta. Terlalu asyik menyerang, Vietnam justru kembali kebobolan di menit ke-69 lewat gol Haikal Hakimi. Malaysia kembali menghukum Vietnam pada menit ke-86 lewat gol ketiga yang dihasilkan Haikal Danish. Menang 3-0, Malaysia memastikan satu tempat di final Piala AFF U19. Lawan Malaysia di final adalah Laos yang secara mengejutkan berhasil menumbangkan Thailand 2-0. Laos yang bermain dengan determinasi tinggi langsung unggul cepat ketika laga baru berjalan 7 menit. Gol Peter Pantavo membawa Laos memimpin 1-0. Pada menit ke-77, tim Gajah Putih memiliki peluang emas untuk menyamakan skor. Namun sayang kembali gagal dikonversi menjadi gol. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Laos akhirnya mengunci kemenangan lewat gol yang cetak Damotong Samkavan. Skor 2-0 mengantarkan Laos melaju ke final Piala AFF U19 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Kita beralih ke informasi lain. Presiden Joko Widodo menyerahkan nomor induk berusaha atau NIB kepada 2.500 pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan. Selain itu, Jokowi juga mengajak pelaku usaha yang sudah mempunyai NIB untuk memanfaatkan kredit usaha rakyat. Bertempat di Gedung Olahraga Nanggala Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi menyerahkan nomor induk berusaha kepada pelaku usaha mikro kecil dan perseorangan. Sebanyak 2.500 pelaku usaha mikro kecil perseorangan hadir dalam acara tersebut. Tercatat sejak Agustus 2021 hingga Juli 2022 telah diterbitkan sebanyak 1,5 juta NIB. Jokowi juga mengajak bagi pelaku usaha yang sudah memiliki NIB untuk segera mengajukan kredit usaha rakyat ke bank, karena tahun ini bunganya hanya 3%. Kalau yang bantuan itu memang dari 65 juta UMKM tadi, 65 juta UMKM, kita memang hanya yang kita bantu memang tidak semuanya, hanya 20 juta. Jadi ada yang tidak dapat. Rondo Pak, Rondo dari 96 dengan 3 anak. Ayo Pak, masa nggak dapat bantuan? Wah ini udah larinya ke saya Rondo itu janda. Iya, tapi orang apa-apa Pak. Selain itu, hadirnya aplikasi online Single Submission atau OSS Indonesia semakin memudahkan para pelaku UMK perseorangan untuk mengurus nomor induk berusahanya kapan saja, di mana saja, dan tanpa biaya. Jokowi pun menargetkan 100.000 nomor induk berusaha dapat terbit per hari. Rusdi Maulana dan Novisal melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini, tetap kencangkan protokol kesehatan dan juga saksikan info terkini jika corona hanya di video. Unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162 633 8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, karena kepedulian kita adalah harapan mereka.
Dan usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dadi Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.